Oke, kita telah mendengar nih ya gambaran dari Zero Trust arsitektur Zero Trust network akses tadi dari Pak Faisal maupun Pak Edwin. Saya harap bisa menjelaskan, bisa menjadi gambaran dari konsep yang mungkin konsep besar dari Zero Trust tersebut. Namun tentu saja itu kan sebuah teknologi yang buzzword lah yang selama ini dikemukakan oleh penyedia layanan, dan sekarang saya ingin ke arah user nih, karena itulah kami mengundang Pak Darto dan juga Mas Riki gitu ya untuk berbicara di webinar ini, untuk berdiskusi gitu apa sih pandangan mereka tentang Zero Trust. Mungkin ada level-level perusahaan, mungkin ada yang sudah mengimplementasikan konsep Zero Trust itu, mungkin tidak menyebutnya sebagai Zero Trust, tapi setidaknya kita bisa mengetahui sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Karena itulah saya ingin undang juga masuk ke sesi diskusi dan mengundang Pak Dato dan juga Mas Riki nih untuk sharing pengalaman. Mungkin saya ingin membuka dengan Pak Darto kali ini Pak ya, sebagai perusahaan Petrosi, sebagai perusahaan migas gitu ya, dengan banyak apa namanya bisnis industrinya gitu. Bisa gambarkan nggak Pak Darto tantangan saat ini itu seperti apa gitu dari kacamata Petrosi saat ini. Jadi tantangan cyber security saat ini dulu apa, dan mungkin nanti juga bisa kita tanyakan ke hal yang sama ke Mas Riki sebagai pelajar. Sekarang Mas Pak Darto dulu Pak, tantangan seperti apa sih Pak saat ini kalau dari kacamata Petrosi? Ya, makasih Pak Wisnu. Ya, jadi tantangan terhadap security tentunya berkembang ya dan bertambah ketika terutama masa pandemik sejak Maret 2020 yang lalu ya, di mana awal-awal mungkin karyawan sempat di awal-awal di-set untuk bekerja dari rumah, tapi belum punya fasilitas ya, sementara karyawan dituntut untuk tetap bekerja produktif ya, buat kantor gitu ya. Untungnya kita sudah punya beberapa tools, salah satunya mungkin tadi Pak Edwin sempat bilang, kita salah satu yang sempat ke-notice dengan Pak Edwin nih, kita sudah menggunakan FortiClient, VPN sejak 2019 yang lalu. Ya, jadi The Group Petrosi sebagai bagian dari grup Indika, kita sudah menggunakan beberapa solusi dari VPN-nya, kita menggunakan FortiClient sejak 2019, itu yang secara tidak langsung salah satu tools yang membantu kita menjawab tantangan yang ada, jadi sehingga beberapa karyawan sudah punya proteksi dengan VPN, mereka bisa login dan bekerja nyaman di rumah. Challenge-nya terjadi adalah terhadap berbagai data yang akan diakses. Dalam hal ini kita tentunya agak sedikit ini ke karyawan-karyawan yang bekerja di bagian engineering. Jadi Petrosi itu ada 3 bisnis line. Satu adalah mining contractor, yang kedua adalah engineering and construction, yang ketiga adalah oil and gas services. Untuk teman-teman karyawan yang di bagian engineering construction, tentunya ada beberapa yang membutuhkan software-software yang dengan spesifikasi prosesor ya, prosesor ataupun CPU speed yang cukup tinggi, kemudian juga grafikal ya, VGA, CAD ataupun grafik yang cukup tinggi. Ya kalau misalkan karyawan biasa dengan VPN, mereka login dan menggunakan laptop yang mereka biasa gunakan sehari-hari, itu simple gitu, biasa, itu udah nggak terlalu masalah. Tantangannya adalah bagi teman-teman atau karyawan yang di bagian engineering, di mana mereka perlu satu desktop ataupun workstation yang dengan high intensive grafik ya, dan juga prosesor yang cukup tinggi. Itu yang challenge yang kita hadapi gitu. Kemudian juga challenge kita hadapi juga ada sebagian project yang di internal kita resource-nya cukup penuh, kita outsource subcon project-project terkait dengan development. Ini juga challenge bagi kita, orang luar masuk ke dalam network kita, gimana kita menjaga intellectual property kita, gimana kita memastikan bahwa ketika mereka masuk ke network ya, apalagi tentunya orang-orang di bagian vendor atau subcon ini adalah orang-orang IT ya, di mana kita harus lebih ekstra hati-hati gitu. Jadi mungkin itu tantangan yang kita hadapi, terutama di masa pandemi ini. Itu beberapa yang mungkin saat ini bisa saya share Pak Wisnu. Oke. Berarti selama ini saat ini memang Pak Darto dan tim bekerja dari rumah tuh Pak ya, mayoritas ya? Ya, sebagian hampir sebagian besar kita mengikut peraturan pemerintah dengan
ada beberapa tools tadi, kita karyawan tetap bisa bekerja dengan nyaman dan secure ya di rumah dengan menerapkan beberapa tools tadi dan juga menerapkan beberapa komponen ataupun item-item terkait dengan Zero Trust tadi. Oke. Berarti tadi itu Pak ya pakai VPN, kebetulan juga pakai VPN aja pakai VPN untuk mengakses, dan terutama yang tadi engineer yang membutuhkan spesifikasi komputer lebih tinggi gitu tuh mungkin lebih kebutuhan VPN-nya lebih tinggi tuh Pak ya, karena mereka hanya bisa menggunakan komputer yang ada di kantor gitu Pak ya. Ya, itu challenge yang kita hadapi sekarang. Ya, kita lagi lihat beberapa solusi seperti Citrix VDI ataupun Amazon Workspace ya. Itu lagi kita lihat. Dan terkait dengan data email, kita sebagian sudah menggunakan Office 365 di mana untuk email-email yang diakses lewat mobile device, kita juga membekali dengan NFA ya. Jadi data-data sebagian tersimpan di Microsoft OneDrive, kemudian data-data tersimpan di Microsoft SharePoint Online, semuanya itu kita bungkus, kita ini dengan NFA, Multi-Factor Authentication. Oke, terima kasih Pak Darto. Mungkin saya juga geser dulu nih ke Mas Riki nih Mas. Kalau Bilibili Mas, kebayangnya ini kan e-commerce mungkin booming nih ya hari-hari seperti ini itu ya. Tantangan jadi berubah kali, beda kali Mas dengan Petrosi tadi. Ya, betul Mas Wisnu. Jadi kalau Bilibili itu kan karena emang basicnya datang dari sebuah organisasi atau perusahaan teknologi gitu ya. Jadi tantangannya pasti berbeda dengan para pelaku bisnis yang baru menyentuh ke arah digitalisasi gitu ya. Satu sisi pandemik ini memberikan ruang positif terhadap pelaku industri e-commerce di mana ya trafficnya jadi tinggi gitu kan karena tagline di rumah aja gitu ya, orang akhirnya jadi beli barang, perangkat atau item-item lewat e-commerce. Tetapi dengan adanya traffic ini terkadang kita juga masih harus bisa memfilter gitu ya, bukan memfilter, meyakinkan para pelanggan untuk bisa berbelanja di platform kita dengan baik gitu, dengan nyaman. Tentunya juga ketika ngomong tentang nyaman pasti harus ada unsur amannya gitu kan. Jangan sampai transaksi menjadi tidak baik karena ada banyak pelaku kejahatan yang lewat di platform kita gitu. Nah, kalau berbicara tentang Zero Trust gitu ya, tentunya ini juga perkembangannya diikuti oleh banyaknya para perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang harus terpaksa nyemplung ke dalam bisnis digital gitu, sehingga dalam pengembangannya tentunya banyak hal yang harus disiapkan, terutama dari sisi keamanannya gitu. Nah, pandemik ini adalah salah satu poin yang menjadi para pelaku bisnis itu untuk mendorong mereka menjalankan digitalisasi lebih fokus, lebih konsen itu. Tujuannya ada tadi seperti Pak Darto bilang bahwa bisnis harus tetap jalan gitu kan. Tetapi bagaimana cara menyelaraskannya itu yang jadi poin berbeda gitu. Pun sama dengan bisnisnya di Bilibili sebenarnya. Meskipun kita perusahaan teknologi yang mengembangkan semua bisnisnya dalam bentuk teknologi, tapi banyak hal yang harus kita pikirkan juga, apalagi ketika berbicara tentang kompetisi gitu. Industri digital ini perjalanannya sangat cepat, sehingga ketika kita tidak bisa mendelivery solusi time to market yang tidak sesuai, maka kita akan ketinggalan gitu. Nah, untuk itu dibutuhkan berbagai macam bentuk inovasi yang harus kita deliverkan ke customer. Nah, inovasi itu sometimes terkadang gitu ya, itu akan membutuhkan kolaborasi Mas, kolaborasi dengan tidak hanya internal gitu ya, apalagi kalau ngomongin tentang internal collaboration gitu ya, tim itu harus stay tune gitu. Kalau orang dulu working from home, sekarang istilahnya working for hours gitu ya, jadi berjam-jam kita terus kerja karena saking banyak dia berkolaborasi gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kolaborasi, jangankan dengan pihak keluar gitu, pihak eksternal gitu, pihak internal pun kita kan nggak tahu mereka ada di mana. Kalau kata Pak Edwin tadi, ada di pesawat, ada di Bali kah, atau di Raja Ampat, atau di kolong jembatan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan kita juga nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu dengan perangkat yang kebetulan kita udah menyediakan perangkat dari kantor gitu, tapi kan secara fisikal kita tidak bisa melakukan pengamanan secara fisikal karena ya kita tidak pernah tahu gitu di mana ada orang itu. Sehingga pada saat
berkolaborasi gitu ya, itu akan membutuhkan banyak data, Mas. Data-data, kemudian informasi-informasi, dan terkadang user sering lupa gitu ya. Oh, ternyata ya udahlah kita nyimpen di cloud-nya perusahaan kok gitu. Tetapi ternyata dia menggunakan username yang password yang sama dengan akun sosial medianya, akhirnya dengan mudahnya orang bisa menebak gitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi ada bentuk kolaborasi sehingga akses terhadap data informasi pun menjadi sangat tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangannya karena kita bisnisnya teknologi gitu ya, bisnis e-commerce, digital economy, maka inovasi itu harus bisa dideliverkan secara cepat mungkin, seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga ada kecenderungan kita juga bisa berkolaborasi dengan external party. Nah, pada saat berkolaborasi dengan external party, itu data yang namanya data sama informasi itu ya mau tidak mau harus kita share, kita bagi, sehingga semua solusi-solusi atau inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh bisnis itu sesuai dengan kebutuhannya sama ekspektasi bisnis dan ekspektasi si customer-nya kita. Dan kalau ini customer adalah pelanggan sama merchant ya, karena kita adalah B2C. Nah, itu kita akan membutuhkan banyak banget kolaborasi seperti itu, Mas. Nah, apalagi ketika berbicara tentang pandemik, maka cyber risk-nya itu selama pandemik meningkat gitu. Tidak hanya di sisi kami gitu ya, tapi seluruh global gitu, kurang lebih sekitar 53% itu cyber risk-nya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, di mana dari 53% itu yang paling besar adalah data breach. Ya, kita tahu gitu ya, beberapa kali ada kejadian-kejadian baik di Indonesia maupun di luar terkait dengan data breach untuk digital ekonomi industri. Nah, yang tantangan berikutnya adalah tadi ketika saya bicara kolaborasi, maka ada kemungkinan beberapa aplikasi-aplikasi atau portal-portal yang kita punya itu juga diakses oleh perangkat yang sifatnya perangkat pribadi, bring your own device gitu ya. Contoh misalkan kita menggunakan SharePoint, kita menggunakan OneDrive gitu kan, yang bisa diakses di mana-mana. Nah, itu juga akan jadi salah satu cyber risk yang kita harus hadapi saat ini gitu. Risiko berikutnya adalah karena kita mengedepankan inovasi, mengedepankan kolaborasi juga, maka ada kecenderungan kita juga menggunakan teknologi yang sifatnya berbagi atau open source gitu ya. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa ini ada potensi supply chain attack dari open source itu yang bisa menjadi tantangan di masa pandemik ini. Gitu. Nah, sehingga dalam konteks tersebut gitu, Dream Security itu punya satu tantangan besar sebenarnya, yaitu punya visibility yang jelas. Visibility terkait dengan kondisi bisnis, terkait dengan kondisi tingkat kejahatannya, kemudian teknologinya, kemudian akhirnya di situ kita harus melakukan pemetaan terhadap kondisi yang kita miliki, capability yang kita miliki dengan kebutuhan bisnis serta attack pattern yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, masih menarik. Berarti kan tadi kita telah mendengar penuturan dari Pak Faisal dan Pak Edwin kan soal zero trust gitu. Dan salah satunya kan visibility gitu ya, karena ketika dikotak-kotakin, ketika kita bisa ngelihat, ketika terdeteksi lah pergerakan user maupun tadi aplikasi dari kiri ke kanan ke kiri itu kan. Tapi kalau dari tantangan visibility itu menjadi tantangan di Blibli, ketika jadi zero trust ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi yang bisa menjawab tantangan tersebut, Mas Riki. Ada pandangan nggak soal ini? Oke, kalau kita berbicara tentang zero trust, otomatis kan ini kita bicara tentang new teknologi lah ya, karena belum lama juga gitu, sekitar tahun 2018-an lah lagi dibumikan sama para pelaku IT gitu ya. Ya. Nah, kita sebagai pelaku bisnis biasanya akan melihat dulu pada aspek sebelum kita mengadopsi sebuah teknologi, kita akan lihat seberapa besar sih masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kemudian apakah teknologi ini bisa menyerap atau meminimalisir risiko dari permasalahan-permasalahan yang kita miliki gitu. Namun demikian, kalau kita lihat gitu ya, tadi dari penjelasan Pak Faisal, Pak Edwin, bahwa ada beberapa komponen-komponen fundamental dari zero trust itu, principle, ternyata secara tidak langsung, secara tidak sadar itu, tidak hanya Blibli gitu ya. Saya yakin banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah menerapkan atau menjalankan fundamental prinsipal terhadap zero trust itu gitu. Contoh misalkan adaptive security. Ketika berbicara tentang adaptive security, maka
kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah sistem kita itu dibentengi oleh parameter yang mumpuni, entah itu dalam bentuk firewall, router, kemudian web application firewall gitu ya. Nah, kemudian di dalam juga internal juga kita udah punya yang namanya defense yang lebih lalu, contoh kayak misalkan adanya logging, adanya CM, adanya kemudian cryptographic management gitu ya. Kemudian ada lagi logging system. Nah, sebenarnya kita udah punya itu, cuma kita tidak sadari gitu. Apalagi ketika bicara tentang zero trust, sebenarnya kan itu lebih ke arah shifting dari yang tadinya perimeter based gitu ya, fokus terhadap perimeter, tetapi sekarang lebih fokus terhadap behavior terhadap siapa? Behavior terhadap customer kita, behavior terhadap employee kita, behavior terhadap penjahat gitu ya. Mungkin ini efek dari game imposter kali ya. Jadi orang tuh lebih hati-hati lagi sekarang dengan namanya imposter gitu. Terkadang kan imposter hadir sebagai sesosok yang kita anggap trust gitu. Ternyata dia di akhir gitu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, pun sama dengan Blibli gitu. Banyak para pelaku kejahatan itu yang beraksi sebagai pembeli atau sebagai merchant gitu. Pun sama dengan internal employee-nya kita gitu. Sehingga kita butuhkan yang namanya behavior analysis gitu. Nah, yang kita lakukan saat ini, kita sudah menerapkan yang trusted device kepada para pelanggan Blibli gitu, sebagai salah satu bentuk trusted bahwa Anda itu sebenarnya orang pelaku pelanggan yang legitimate gitu. Kemudian dari situ juga kita sudah menerapkan multi-factor authentication terhadap customer kita, sehingga pada saat terjadi upaya untuk melakukan pengambilan data dari si pelanggan, kita udah ketahuan duluan gitu. Nah, selain itu juga kita udah banyak menerapkan di internal. Tadi Pak Faisal bilang salah satunya adalah less privilege principle. Di dalam sistem kita pun sudah menerapkan itu. Tapi yang menjadi tantangan besar saat ini di sisi kami adalah karena kita menggunakan microservice, Mas. Jadi ini harusnya jadi tantangan tersendiri juga, di mana yang tadi saya bilang bahwa untuk menerapkan zero trust itu ada yang namanya trusted. Trusted itu tidak hanya dari sisi user, trusted itu tidak hanya dari sisi sistem, tapi juga trust itu dari berbagai macam hal. Ada dari sisi data, dari sisi application, dari sisi sistem, dari sisi user, dari sisi internal karyawan. Itu sih yang menjadi challenge terbesarnya nanti. Oke, menarik. Mungkin saya ke Pak Faisal dulu nih Pak. Mungkin tadi kita sudah mendengar ya kalau Pak Riki nyebutnya ya kalau konsep besarnya mungkin ketika ngomong zero trust itu kan sebuah konsep besar, tapi sebenarnya sebagian hal-hal kecil telah dilakukan oleh perusahaan ya, mungkin tadi Mas Riki di Blibli maupun tadi Pak Darto di Petrosi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong zero trust bukan sebuah konsep baru yang dibangun benar baru gitu, tapi juga itu sebenarnya bisa kita bangun dari hal-hal yang telah kita lakukan sekarang kemudian ditingkatkan. Kira-kira betul nggak pemahaman saya Pak Faisal atas jawaban dari Pak Darto dan juga Pak Riki tadi? Secara umum ya, memang sebetulnya kalau kita katakan definisi-definisi dari sisi IT itu memang lebih banyak mengacu kepada improvement dari proses sebelumnya, kemudian dikoinkan dengan satu definisi supaya kita bisa fokus kepada area itu. Memang itu benar Mas Wisnu, tapi tidak serta-merta demikian juga as is, sebab ada proses-proses di sana di mana dia harus diperdalam lagi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Salah satunya yang paling umum adalah klasifikasi yang dilakukan terhadap user dan data. Which is sebelumnya kebanyakan kita nggak terlalu poin ke arah sana gitu. Baru ketika kita sampai di ZPA ini konsep untuk arsitekturalnya, baru kita sentuh ke ranah itu. Oke. Nah mungkin langsung terusin ke Pak Faisal juga deh nih Pak, soal tadi Pak. Ada nggak sih Pak karakteristik perusahaan gitu yang cocok tuh gitu? Saya kebayangnya bahwa ya ZTNA mungkin sebuah hal yang high level gitu ya, tapi juga bisa nggak menurunkan bahwa pertanyaan saya gini, karakteristik perusahaan apa sih yang cocok untuk menerapkan ZTNA ini? Karena saya kebayang tidak semua perusahaan mungkin perlu melakukan ini atau gimana Pak? Ada masukan nggak soal ini? Ya. Oke. Biasanya perusahaan-perusahaan yang
boleh dikatakan mobilitasnya cukup tinggi. Ditambah dengan jumlah dari sisi karyawannya juga tinggi. Jadi dia di situ kan betul-betul mendukung mobilitas ya. Apalagi kita ngomong sekarang ada yang menakut-nakutin katanya istilahnya WFH bakalan terjadi terus ya. Berarti kan harus ada penyesuaian arsitektur. Ya kan? Ditambah di sini juga dengan namanya penyesuaian arsitektur jangan sampai membuat lah pasti ada faktor kekurang nyamanan tapi ya jangan sampai benar-benar nggak nyaman gitu ya dengan adanya ini. Jadi kalau kita fokus dua hal aja. Dari sisi berapa jumlah karyawannya, mungkin semakin banyak, semakin penting, dan kemudian juga terkait dengan dari sisi datanya yang dipertukarkan. Nah, kadang-kadang ada orang salah kaprah. Salah kaprahnya begini, dia karyawannya banyak, tapi datanya itu ditaruh di mana-mana, di cloud-cloud mana gitu ya. Pada akhirnya konsep ZTNA-nya atau ZTA-nya itu hanya lebih kepada verifikasi endpoint. Itu juga kurang bulat gitu. Jadi walaupun bahasanya tetap ZTA, namun pada implementasinya dia nggak pakai fully total semua karena solusinya tersebut pendekatannya terpecah-pecah, Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Tadi kita ngomongin banyak karyawan berarti kan orang itu, Pak. Tapi kalau misalnya kayak tadi Mas Riki itu banyak kolaborasi, ngebuka data, buka API kemana-mana gitu, buat begitu. Itu termasuk juga disebut termasuk karakter yang cocok untuk mengimplementasikan ZTNA gitu ya. Jadi ketika ngomongin banyak karyawan itu juga bisa mencakup bahwa banyak aplikasi atau banyak microservices atau banyak API yang disebar ke ekosistemnya gitu, Pak Faisal. Ya, kalau tadi di dalam slide saya sempat membagi dari dua hal, user dan workloads ya. Dari sisi workloads itu potensial juga bisa dikaitkan ke arah sana, tapi lebih kepada machine to machine interaction ya. Di sana paling lebih tinggal memverifikasi apakah sesi tersebut masih valid. Tadi Pak Edwin sempat sharing tentang sessionization ya, terkait dengan sessionnya sendiri. Jadi itu masih valid apa enggak? Kalau enggak ya harus di log out. It's kind of that ya. Tapi intinya di sini bukan hanya kepada subjeknya dari sisi manusia, namun accessibility yang dilakukan. Jadi kita bicara PEP dan PDP tadi itu adalah terkait dari accessibility. Apa yang passing through, apa yang lewat. Dan kemudian yang lewat itu benar nggak orangnya adalah orang yang memang legitimate. Atau kalau memang workload yang legitimate. Bukan workload yang illegitimate atau misalnya diserang bot dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Oke, sekarang ke Pak Edwin, Pak. Kita tadi dengar Pak Faisal, ya ini kita bicara bahwa yang telah dilakukan perusahaan mungkin tinggal build dari sana ketik untuk membentuk zero trust gitu. Kalau saya mungkin pertanyaan saya tahapan atau strateginya sebenarnya seperti apa sih Pak? Kira-kira bisa nggak sih Pak Edwin bisa ngasih gambaran gitu tahapan atau strateginya seperti apa gitu supaya kita bisa tahu lah ada peta gitu bagi para audiens untuk mengarah ke sana gitu. Baik tadi membangun dari yang udah ada atau mungkin mencoba untuk mengubah, merevolusi yang ada sekarang sehingga menjadi ZTNA atau GTA tadi. Pak Edwin bisa ngasih gambar nggak Pak? Petanya seperti apa sih Pak? Atau tahapan strateginya? Ya, tadi mungkin di elemen yang saya share itu kan ada 3 elemen ya. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah dari segi users. Ya, users itu kan ada users yang boleh kita bilang bahwa awalnya mungkin adalah on-prem atau mungkin yang off-prem. Jadi yang klien di luar ya. Nah, itu juga ada satu penerapan. Kemudian sebelah kanan, paling kanan itu adalah yang berdasarkan existing. Itu mungkin data center, ya kemudian ada cloud, seperti itu ya. Jadi harus diawali dulu bahwa dengan data center kita itu, ya kita mempunyai satu konsep security yang sudah ada saat ini. Ya, dan terutama kalau misalnya untuk penerapan ZTNA ini, seperti tadi si Pak Darto sempat bilang bahwa ya, minimal harus mempunyai satu perangkat yang namanya security gateway. Karena itu bisa nanti mengaplikasi yang namanya SSL VPN. Karena ZTNA ini kan sangat berhubungan dengan VPN, akses seperti itu. Itu minimal harus ada dulu gitu. Nah, kalau itu, dan itu bisa karena tadi Pak sudah bilang bahwa itu juga dari perangkat kita, seperti FortiGate kita juga bisa. Nah, kalau sudah ada itu, baru kita kembangkan. Seperti tadi Pak Darto bilang, dari segi klien, kita punya FortiClient. Ya, kemudian kita juga punya Forti token untuk melakukan MFA, ya multi-factor authenticator seperti itu. Kemudian nanti kita masuk lagi misalnya ke aplikasi.
Nah, kemudian begitu masuk ke cloud, kita juga punya namanya secure untuk area cloud-nya. Ya, nanti kita masuk lagi ke area mungkin apa lagi. Nah, jadi banyak. Ya, jadi seperti nanti misalnya tempatnya misalnya Pariki misalnya, karena itu benar-benar open, ya benar-benar B2B-nya traffic yang besar sendiri, mungkin di sana juga bisa melebar. Ya, melebar ke arah mungkin kata-kata mengenai berhubungan sama DDoS, attack seperti itu, orang nah itu melebar. Tapi minimal adalah basicnya adalah bahwa customer harus mempunyai satu perangkat standar dulu yang diawali dengan minimal mempunyai security gateway. Dari sana kemudian mengakses, ya bagaimana mengkategorisasi users. Nah, di kita kan juga ada kategorisasi usernya, ada super user, ada mungkin user biasa, user apa sebenarnya. Kita harus mengkategorisasi, karena kategorisasi itu akan menentukan level akses nanti. Aksesnya kemana-mana aja. Itu baru masuk kepada policy. Nah, policy maker yang menentukan nanti mau kayak gimana. Nah, jadi kalau di perangkat sebenarnya menurut saya ya yang selama ini kita tawarkan perangkatnya ini nggak kompleks-kompleks banget. Ya, basically kita mempunyai perangkat yang ada di back end, kemudian kita punya perangkat yang di endpoint. Ya, atau mungkin edge yang paling pinggir. Nah, selama itu sudah ada, ya tinggal kita kolaborasi aja. Nah, salah satu mungkin advantage kita, kalau misalnya dari belakang sampai ke depan itu adalah logonya Fortinet, pasti kolaborasinya akan lebih mudah, akan lebih cepat seperti itu. Ya, jadi perangkatnya itu sebenarnya harusnya tidak mulai dari ground zero ya, gitu loh. Karena kalau customer yang akan masuk ke JTNA, itu minimal pasti sudah mempunyai infrastruktur security sekarang yang sudah berjalan. Gitu. Karena kalau belum ada, ya jangankan ngomong JTNA dulu, yang ini aja masih, yang back end aja, yang mau diprotek itu kan sebenarnya back end, di back end juga kan. Nah, itu juga harus ada dulu seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi mungkin kalau yang masih benar-benar dari ground zero, mungkin akan lebih panjang tahapannya, tergantung seberapa tadi sudah dibilang Pak Faisal, skala perusahaannya seperti apa. Mungkin skala perusahaan yang karyawannya 10.000 dengan yang 100 akan sangat berbeda. Oke. Tapi belum tentu kompleksitasnya lebih gampang yang 1.000 atau 100, enggak. Kalau yang 100 itu seperti mungkin benar-benar high traffic semuanya, ya mungkin akan lebih secure, akan lebih riskan dibandingin yang 10.000 seperti itu. Jadi tergantung. Kita harus melakukan assessment. Kita bisa bantu untuk melakukan assessment, melakukan sizing, ya. Dan yang paling penting itu semuanya free. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, kalau misalnya butuh konsultasi ke kita akan bantu. Itu sih Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Edwin atas itu Pak Darto kayaknya mau nambahin tuh. Ya, Pak Darto silakan. Ya, sedikit menambahkan aja Pak. Jadi mungkin ini masih berhubungan ya. Jadi tadi kita kalau orang IT itu biasa sering dengar istilah people, process, tools ataupun teknologi. Ya, tadi mungkin kita bahas mengenai tools teknologi, mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah juga people dan juga tadi ya proses ya, di mana kita seperti yang sudah sampaikan Pak Erwin, kita perlu suatu proses dan perlu suatu SOP, perlu suatu rule yang cukup strict dari orang IT yang harus ngedrive siapa yang boleh akses, siapa yang enggak, sebatas mana, kemudian device yang mana saja. Kemudian yang cukup penting, yang poin pertama juga adalah people. Seberapa bagus sistem yang ada, people harus punya integritas, people harus punya awareness. Jadi mau menambahkan itu aja Pak, people, proses teknologi. Setiap di IT biasanya setiap implementasi IT untuk memaksimalkannya, saya selalu melakukannya dengan utilize maximum utilization dan sinergi dari people, proses dan tools ataupun teknologi. Ya, sepakat tuh Pak. Tadi Pak Faisal juga nyebutin policy itu Pak, yang nggak hanya buat ya, tapi mengevaluasi gitu ya. Kadang-kadang ya kita ya kayak apa PPKM gitu ya, polisinya ada, tapi evaluasi mungkin kita yang nggak. Jadi membuat policy dan juga menerapkan policy itu menjadi dua hal yang berbeda, dan mungkin tadi Pak Faisal menyebutin tuh betapa pentingnya hal itu untuk membentuk sebuah siklus dari zero trust tersebut. Oke, terima kasih Pak Darto atas masukannya atau tadi itunya. Tapi sekarang saya balik lagi ke Pak Darto juga ke Mas Riki sini. Mas, tadi kan kita mendengar ya bahwa oke, zero trust bisa dibangun dari yang udah ada gitu. Tapi kan kayaknya ada challenge tersendiri mungkin ya, ada yang mungkin dihadapi gitu. Apa sih yang saat ini ada challenge yang ada di kepala Anda gitu ketika mendengar konsep zero trust ini? Kalau dari Pak Darto ada nggak Pak
tantangan terbesar tuh ketika memahami konsep zero trust ini apa Pak tantangannya? Ya, satu tentunya adalah investment atau cost ya, di mana kita meyakinkan manajemen, tapi dengan kondisi pandemik yang ada ini sedikit banyak itu membantu lah. Jadi kalau dulu IT itu sering dilihat sebagai cost center ya, ini selalu minta duit segala macam. Tapi sekarang dengan pandemi secara langsung kita bisa ngelihat IT ini bahkan bisa menjadi business enabler. Yeah. IT bisa ngedrive dan membuat teman-teman yang tadinya walaupun bekerja di rumah tapi tetap bisa produktif. Challenge yang lain adalah gimana kita menyediakan satu tools, menyediakan suatu framework ataupun arsitektur zero trust itu yang gimana ya, yang cost efektif, kemudian juga bagi sisi user tidak terlalu kompleks tapi tetap aman dan nyaman. Itu yang tantangan yang menurut saya sih cukup ini ya. Gimana caranya supaya kita bisa menyediakan teman-teman itu bisa bekerja dengan tidak terlalu kompleks terkait dengan security, tapi mereka tetap bisa bekerja dengan aman. Di sisi yang lain, secara company, secara data itu tetap secure dan aman. Oke, tadi ada cost, ada tools-nya juga, experience-nya tuh ya. User experience akan bermasalah tuh kalau misalnya yang protes karyawan mungkin kita bisa agak galak tuh, kalau yang protes CEO gitu ya, kok apaan sih login susah amat gitu ya, itu mungkin akan jadi masalah tersendiri itu. Oke, saya simpan dulu pertanyaan ini kekhawatiran Pak Darto ini nanti saya tanyakan ke Pak Faisal dengan Pak Edwin. Kalau ke Pak Diki dulu Pak, Mas Riki, apa Mas tantangan terbesar Mas? Kalau tadi udah ngelihat apa yang ada saat ini kan mungkin udah tadi dibicarakan oleh Mas Riki, tapi kemudian untuk menuju yang lebih ideal itu tantangan seperti apa teman? Kalau dari sisi kami yang jelas tadi resikonya akan jadi lebih dinamik dan komprehensif sih, sehingga kita akan membutuhkan satu mekanisme pendekatan bagaimana cara kita mengidentifikasi resiko-resiko lebih komprehensif, sehingga membutuhkan adanya dynamic risk assessment yang secara continuity harus dilakukan. Hal ini akan berkaitan dengan terhadap apa Mas? Terhadap bagaimana policy yang akan kita terapkan lebih dinamis. Mengingat kalau kita menerapkan konsep zero trust arsitektur gitu ya. Tadi Pak Faisal juga sempat menyinggung bahwa harus ada pengkotak-kotakan menjadi lebih kecil gitu. Sehingga di policy yang kita miliki pun harus lebih granular. Nah, kalau udah ngomongin tentang granular, variannya lebih banyak gitu. Ketika udah variannya lebih banyak, maka policy itu udah tidak bisa lagi kita bikin satu payung gede gitu ya, kemudian bisa diterapkan. Tetapi kita harus lebih dynamic lagi terhadap pengembangan policy dari polisinya gitu. Apalagi ketika berbicara terkait dengan akses gitu. Yang menjadi kita rasakan saat ini adalah ya akses gitu. Akses adalah sesuatu yang harus kita jagain terlebih dahulu. Mungkin tadi saya bilang bahwa implementasi microservice, kemudian kita juga harus punya blueprint yang kuat antara satu service dengan service yang lain, sangat boleh jadi gitu. Service yang kita miliki sudah ditumpangin oleh seseorang gitu atau sesuatu gitu ya, sesuatu yang kita nggak sadar bahwa trafficnya itu adalah traffic malicious gitu kan, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari hanya sebatas menumpang di satu service itu gitu. Nah, dengan kata lain bahwa kita harus melihat authorization sama approval terhadap akses itu jadi lebih besar. Gitu, nggak cuma sebatas saya punya list racimatrik gitu ya, ini boleh akses ke sini, ini tapi itu kan jadi lebih dinamik lagi gitu. Bagaimana trafficnya, kemudian penggunaan protokol yang apakah sesuai dengan standar security kita atau tidak gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah terhadap atribut dari si requestor gitu. Kapan si seseorang itu atau sesuatu ini dikatakan sebagai akses yang anomali. Kemudian kapan seseorang atau sesuatu ini dikatakan sebagai anomali, dilihat dari waktunya, dilihat dari lokasinya. Kemudian kita harus juga bisa melakukan komparasi terhadap behavior sebelumnya gitu. Nah, sehingga di situ kita akan membutuhkan satu pengembangan yang lebih sophisticated itu, entah itu penggunaan new generation identity dan access management, atau justru kita akan lebih mengembangkan kepada kemampuan teman-teman di internal kami dalam pengembangan algoritma untuk artificial intelligence dalam mengcapture behavior yang anomali tersebut. Itu sih Mas. Oke,
Wah, kayak banyak juga tantangannya ya. Berarti saya mungkin agak balikin dulu ke Pak Faisal, mungkin bisa jauh nih Pak sebelum kita nanti masuk ke sesi Q&A karena udah ada banyak pertanyaan juga dari audiens. Mungkin tadi Pak soal ya kayak makin granular itu kayaknya, makin polisi juga makin makin nggak makin spesifik gitu dan juga akses juga mungkin dibatasi. Itu kan apa ya menambah kompleksitas bagaimanapun gitu. Apakah emang ada teknologi saat ini mungkin tadi Pak Faisal nyebut AI, machine learning dan segala macam bisa membantu itu. Jadi kira-kira ketika ngomongin akses policy yang granular dan segala macam itu sebenarnya bisa di automation beberapa atau sebagian besar sehingga ya secara tim IT tinggal melihat apa ya peta besarnya gitu sementara actionnya itu dilakukan oleh sistem. Kira-kira gimana tuh Pak Faisal terkait Iya, semakin makasih. kompleksitasnya itu? Makasih Mas Wisnu. Sebenarnya penggabungan administratif dan technical control itu susah rujuknya. Jadi memang biasanya agak sedikit tegang kalau mau gabung antara administratif dengan technical control. Tapi Pak Riki betul memang. Tapi kita di sini tidak melihat sebagai sebuah kompleksitas, tapi lebih kepada seni menyusun policy. Jadi kalau kita katakan bagaimana policy tersebut di drive secara ya masih sedikit agak widing gitu, agak lebar gitu, tapi ketika penerapan kontrol yang dilakukan itu bisa benar-benar sangat adaptif. Jadi mungkin boleh kita katakan kalau misalnya kita definisikan di dalam policy hal yang paling sederhana misalnya segmen HRD bisa mengakses mesin absensi ya, gampang kita tulis seperti itu. Nah, namun untuk memverifikasi benar nggak ini dari segmen HRD itu perlu banyak sekali verifikasi yang dilakukan dari sisi mesin, walaupun dari sisi policy sebenarnya transparan. Nah, ini tinggal kita menyusun sedemikian rupa supaya kompleksitas tidak terjadi di sisi administratif kontrol, tapi lebih kepada technical kontrolnya. Nah, ini memang butuh satu proses, Mas Wisnu. Paling gampang kalau kita ngomong ini 5 menit selesai. Tapi ketika kita menyusun polisinya itu satu pendekatan yang butuh different approach ya. Tapi bukan satu hal yang impossible. Kalau dari sisi slide yang saya tadi sempat sharing adalah antara creating dengan evaluating. Jadi antara provisioning dengan deprovisioning itu satu hal yang memang membutuhkan jam terbang. Jadi nggak bisa streamline Mas Wisnu. Tapi bukan berarti hal itu tidak mungkin ya. Nah, peranan daripada ZTNA disebut di sini adalah bukan untuk menambah beban, bukan untuk memberikan additional burden buat tim dari sisi penyusunan policy dan tim execute, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa melakukan analisa secara lebih mendalam atas setiap aktivitas. Nah, policy yang disusun sebelumnya si ZTA ini mungkin perlu di custom dengan environment ZTA. Jangan policy tersebut dengan mindset yang sama, dengan mindset nggak ada granular control, kemudian policy tersebut diedit-edit, dikembangin, ditambahin, yaitu habis di situ waktunya. Tapi pendekatan struktural pembuatan polisinya dalam sudut pandang administratif kontrol tadi, itu perlu juga disesuaikan dengan perubahan environment yang ada. Nah, jadi sekarang ini makanya tadi saya katakan administratif kontrol dengan technical control itu susah rujuknya. Karena memang masing-masing bisa melihat dengan dimensi yang berbeda. Hal ini juga terjadi ketika satu perusahaan melakukan perpindahan dari sisi workload-nya dari on-prem ke cloud. Apalagi sekarang kalau kita ngomong hybrid. Nah, itu lebih kompleks lagi mereka melakukan penyusunannya sehingga konsep bagaimana policy tersebut di-redefine itu nggak bisa kalau mindset-nya nggak dirubah. Cara konseptual menyusun menyusun polisinya gitu ya nggak dirubah gitu. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Another quick example mungkin kalau kita katakan zaman dulu satu dekade lalu barangkali kalau kita ngirim lamaran ke satu kantor kita pakai CV gitu ya. Ada yang kita ketik-ketik dengan Microsoft Word. Terus besok kalau kita ngambil sertifikasi apa lagi mesti tambah lagi di situ. Kita ambil sertifikasi mesti tambah lagi. Tapi sekarang dengan sosial media tertentu yang kita cukup update di situ sertifikasi yang baru kita ambil, kemudian dari sosial media tersebut bisa langsung mengenerate CV. Ini kan satu approaching yang berbeda. Nah, jadi yang sekarang ini yang menjadi masalah adalah bukan kompleksitas menyusun policy, namun mindset terhadap bagaimana kita bisa melihat semuanya ini sebagai satu keseluruhan dan melakukan efisiensi dalam penyusunan administratif kontrol. Mungkin dari saya begitu, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Profesor. Menarik tuh ya, sebuah hal yang butuh jam terbang juga tadi menyusun administratif kontrol tadi. Butuh jam terbang, mungkin sosialisasi juga, oke.
Ya, ya, butuh ya. Butuh bos yang galak itu enggak Pak ya. Jangan kasihan galak-galak. Oh, yang bisa mau meyakinkan anak buahnya untuk mengubah mindset tadi. Oke, sekarang mungkin ke Pak Edwin Pak sebelum kita ke sesi Q&A. Tadi Pak Dato kan nyebut tuh ya, ada cost, ada experience yang mungkin turun gitu. Ada tanggapan nggak Pak untuk Pak Edwin terhadap kekhawatiran atau tantangan seperti ini? Jadi kita untuk cost tuh Pak, apakah memang akan membutuhkan extra cost yang lebih besar? Dan juga tadi user experience, apakah memang emang itu resikonya ketika menerapkan ZTE? Jangan Pak Edwin. Ya, ini salah satu topik yang selalu ditanyakan gitu kan ya. Karena kan tadi saya bilang no license tapi nggak berarti bahwa no money gitu kan ya. No money. Jadi kita selalu berhubungan sama cost gitu kan ya. Tapi hal yang, nah ini uniknya kalau di area security ini kita berbicara mengenai impact ya. Jadi setiap kali kita ingin menerapkan satu solusi, menerapkan satu pendekatan ya atau mengimplementasi sesuatu itu selalu bergerak dengan justifikasi mengenai cost yang bakal kita keluarkan kayak gimana. Kemudian tadi Pak Datu juga sempat bilang bahwa kebanyakan sekarang IT dianggap sebagai cost center ya, bukan yang membantu, tapi sekarang kan kelihatan beda seperti itu. Tapi di dunia security adalah bahwa kita harus melihat bahwa kalau kita tidak menerapkan security dan ya amit-amit lah kita kena seperti itu, impact-nya kayak gimana? Seberapa cost yang kita harus keluarkan untuk melakukan recovery? Jangan ngomong recovery dulu deh. Seberapa banyak cost yang kita hilang? Misalnya itu menghambat bisnis. Ya mungkin amit-amit lah. Saya bukan yang ngomong seperti Mas Riki gitu kan ya, karena kan itu kan benar-benar online semuanya. Nah, kalau misalnya jangankan satu servernya atau satu shutdown lah, itu mungkin terlalu grand dikit. Tapi satu apps aja yang mungkin mengandalkan satu penjualan sesuatu dan itu down seperti itu, berapa transaksi hilang per detik. Ya, nah itu tinggal dihitung. Nah, apakah manajemen siap untuk menerima konsekuensi tersebut? Kalau misalnya ini sesuatu terjadi, kita akan kehilangan bisnis seperti ini. Nah, itu seperti tadi kata Pak Darto juga, bargaining point-nya jadi tinggi nih sekarang seperti itu, ya kan? Jadi kita harus melihat bahwa cost itu relatif, ya. Bagi sistem orang itu mahal, ada orang bilang itu tidak mahal, ya. Saya nggak bilang murah, tapi tidak mahal, ya kan? Tapi kalau kita bisa meng-compare dan kita punya satu planning yang clear bahwa efek akan terjadi dan apa yang kita lakukan untuk menghindari, ya karena cost untuk merecovery lebih tinggi daripada cost untuk memprevent. Ya, kita tahu seperti itu. Nah, jadi costing ini relatif lah kalau saya masih, tapi yang penting kita harus punya satu planning yang jelas, kembali kepada bisnis. Ya, semua didrive oleh bisnis. Once business is critical, gitu kan ya, dan artinya kita harus protect-nya lebih kritikal. Mungkin kita bisa melakukan segregasi, mengenai prioritas, atau mungkin melakukan kelas-kelas 1, 2, 3, 4 seperti itu. Mungkin yang ini mungkin proteksinya ya segimana, yang kedua gimana, ketiga gimana, kemudian ditambah lagi dengan misalnya recovery plan kayak gimana seperti itu. Jadi misalnya relatif ya cost itu dan kita punya banyak opsi. Kita jadi opsi yang paling kecil sampai yang paling besar itu kita punya. Nah, kenapa? Karena kita berusaha membantu dari semua lini sektor kelas perusahaan itu bisa kita bantu dengan solusinya kita. Kira-kira gitu Mas Wisnu.